Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan umat Hindu sedharma yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas asung kerta waranugraha beliau. Kami dapat menyampaikan tema pada pertemuan kali ini dengan judul Sumpah Pemuda Bersatu dan Bangkit. Untuk meningkatkan persatuan, yaitu pemuda dan kebangkitan, inilah yang saat ini perlu kita maknai, yaitu bersama. Seperti yang kita ketahui saat ini, umat manusia sedang dalam cobaan yang besar, yaitu merebaknya pandemi virus corona COVID-19. Tidak hanya suku tertentu saja, tidak hanya agama tertentu saja, tidak hanya di negara kita saja, tetapi semua telah mengalami dampak dari pandemi ini, bahkan di seluruh dunia. Untuk itu, sebagai umat beragama, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan, yaitu di dalam agama Hindu, yaitu disebut dengan Ida Sang Hyang Widiwasa, supaya diberikan perlindungan dan kekuatan untuk bersama-sama dapat bangkit dan bersatu untuk keluar dari dampak pandemi di bidang sosial maupun ekonomi. Pada tanggal 28 Oktober 1928, putra dan putri bangsa telah berikrar dan bersumpah yang menunjukkan kapasitas dan kesiapan kaum muda untuk menjunjung segala perbedaan dalam satu kesatuan dalam menghadapi penjajah di Nusantara yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Namun, gagasan besar yang dicetuskan dalam Sumpah Pemuda mengajarkan bahwa tanpa nilai pluralisme dan toleransi yang tinggi, maka mustahil bangsa ini dapat berdiri kokoh hingga saat ini. Oleh karenanya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika diangkat untuk merekatkan nilai-nilai kebangsaan. Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Seperti halnya dengan ajaran agama Hindu, yaitu Tattwam Asi, yang berarti engkau adalah aku dan aku adalah engkau. Yang maknanya kita semua adalah satu, semua penciptaan Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa adalah sama. Karena menghargai sesama adalah kunci untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan. Perilaku pemuda yang beretika dan cerdas tentu sangatlah penting dalam agama Hindu. Dalam agama Hindu ada yang disebut tata susila, yaitu tata aturan dalam berperilaku yang baik dan benar menurut Hindu. Tata susila atau etika merupakan hal yang utama bagi kehidupan manusia dalam hidup bersama antara yang satu dengan yang lainnya. Jika seseorang pemuda berlaku sesuai tata susila, maka seseorang pemuda itu menjadi selamat dalam berbuat, serta ada dalam
Bingkian Kesatuan Negara, yaitu Republik Indonesia. Bahwa siapapun di antara sesamanya wajib untuk mentaati segala perilaku yang berlandaskan pada tata susila. Harapannya adalah agar tercapai kebaikan dalam hidup bersama pula. Ajaran mengenai tata susila Hindu mencakup 3 perilaku yang suci, yaitu Trikaya Parisuddha, yakni berpikir yang baik dan benar. Dalam agama Hindu yaitu disebut dengan Manacika Parisuddha. Berkata yang baik dan benar dalam agama Hindu yaitu Wacika Parisuddha. Dan berbuat yang baik dan benar dalam agama Hindu disebut dengan Wacika Parisuddha. Dalam hidup diperlukan pengendalian diri atau mulat sarira. Juga pengekangan diri yaitu tapa. Dalam hidup diperlukan pengendalian diri secara internal atau yama brata. Para pemuda perlu terbiasa dengan tradisi bersama-sama dan gotong royong karena dapat mengajarkan kita untuk saling berinteraksi antara individu satu dengan lainnya dan saling membantu. Tujuan yang lain yaitu merekatkan rasa persaudaraan, saling asih dan asuh. Dalam kitab-kitab agama Hindu banyak sekali terdapat ajaran-ajaran yang membimbing pikiran menjadi baik dan suci. Demikian pula halnya dalam kitab Saraswamujaya kita dapati banyak ajaran yang demikian, khusus dalam uraian Trikaya yang meliputi dasa karma, pata caret, yaitu 10 jalan yang patut dikerjakan. Menyebutkan 3 hal yang harus dipegang teguh dalam pikiran. 3 hal itu seperti yaitu berikut ini. Ana bidiam paras wesu sarwa satwesu carusam karmanam palam astiti triwidam manasa caret. Prawertianing manah rumuhun acara kene telu kueh nia pratiak nia sitan eknia ade hia ri yaning len sitan kroda ring sarwa tatwa si mamitu wa ring hane ning karma pala nahan tan 3 ulah ning manah kartaning indria ike, yaitu Saraswamujaya 74. Terjemahannya adalah sebagai berikut. Perilaku pikiran terlebih dahulu akan dibicarakan 3 banyaknya. Perinciannya ialah tidak ingin, yaitu tidak iri akan milik orang lain. Kemudian kasih sayang terhadap semua makhluk. Percaya akan adanya karma pala. Itulah 3 perilakunya pikiran yang merupakan pengendalian pikiran. Hidup harus saling bantu-membantu dan menghormati. Sebagaimana sudah kita maklumi, yaitu manusia tidak dapat hidup sendiri. Ia selalu hidup bersama orang lain. Karena satu dengan yang lainnya saling bergantungan. Sebenarnya setiap orang memiliki yaitu kelebihan dan kekurangan dari yang lain. Baik berupa harta, benda, ataupun kemampuan. Karena itu bagi yang lebih harus bersedia menerima atau mendermakan kelebihannya kepada yang kurang. Dan yang kurang harus bersedia
menerima dari yang lebih. Demikian kitab suci yaitu Sarasemu Saya mengajarkan kita supaya bersedia berdana. Karena sesungguhnya apa yang kita miliki adalah juga untuk membantu orang lain. Hal ini kita baca dalam kitab Sarasemu Saya yaitu ayat 178. Janena kin jana dati nasnute balena kin yena ripun na badate srutena kin yenana dharma macaret kimat nayo na jidendriau wasi data kari doneng dana yang tan dana kena tan buten makanang kasatin tan padan ikayan tan dana ning mangalangang musuh mangkanang aji tan padon ike yan tan sulo ring dharma sadana mangkanang budi kaprajana tan padon ike yen tan pangalah akene ndriya tanpa ngawa sakenang raja tama. Terjemahannya atau artinya yaitu apa gerangan gunanya kekayaan bila tidak untuk disedekahkan dan untuk dinikmati. Demikian pula kesaktian tidak ada gunanya jika bukan alat untuk mengalahkan musuh. Demikian pula ajaran suci tidak ada gunanya bila tidak untuk suluh dalam pelaksanaan dharma. Demikian pula budi yang arif bijaksana tidak ada gunanya bila tidak untuk menaklukkan hawa nafsu kita. Agar tidak dikuasai raja tamah. Demikianlah kitab Sarasemu Saya mengajarkan bahwa yang patut diberikan dana adalah orang-orang yang yaitu berikut ini. Caritrania terajan ye kersah wertayah. Artian co pasanti tesudata maha palam. Luwe ning yukti ikang wehanu dana wang sudah cara muang dari dria tanpa nemu ahare muang mare anggengong harap kuneng ikang dana ring muang kane anggong palanike yaitu Sarasemu Saya 187. Terjemahannya adalah sebagai berikut. Orang yang diberikan dana ialah orang yang berkelakuan baik. Orang miskin yang tidak memperoleh makanan. Orang-orang yang benar mengharapkan bantuan. Pemberian dana kepada orang yang demikian besar yaitu pahalanya. Jadi dengan demikian hidup ini harus bantu-membantu. Karena setiap orang yaitu mempunyai kelemahan sendiri yang harus dibantu oleh orang lain. Apalagi kalau kita renungkan bahwa sebagian besar kebutuhan hidup ini kita dapati dari orang lain. Seperti perabot, rumah tangga, barang-barang dari besi, makan, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Dalam hidup bersama ini, orang tidak dibenarkan mementingkan diri sendiri dengan menginjak-injak, menindas yang lain. Dalam hubungan ini, kitab Sarasemu Saya ayat 63 yaitu menasihatkan demikian. Arjawam can sam siamca. Damas cendria
ning graha esa sadarano darmas. Catur wanie brami mano. Nian ulah pasadaranan sang catur warna arjawa si duga bener. An sang sia tan narsang sia nersang ngaraning at masuk kapara. Tan ai bawa rilare ringlen. Iawat mamuhare suka. Ria waknia yetika nersangsia ngarania nganti neng tan. Mengangkane arsangsia ngarani ke dama. Tumangu hana awaknia indria graha umarte nahantan prautipan pasadaranan sang catur warna leng batare manu. Terjemahannya atau artinya yaitu inilah perilaku keempat golongan yang patut dilaksanakan yaitu arjawa, yaitu jujur dan terus terang. Anrangsia artinya tidak mementingkan diri sendiri. An sangsia artinya mementingkan diri sendiri. Tidak menghiraukan kesusahan orang lain, hanya mementingkan bagi dirinya. Itulah disebut an arang sangsia. Tidak laku yang demikian, tingkah laku yang demikian an arang sia namanya. Dhamma artinya dapat, menasihati diri sendiri. Indriya ning graha artinya mengekang hawa nafsu. Keempat, perilaku itulah yang harus dibinasahkan oleh sang catur warna. Maka dengan menghilangkan keegoisan yang ada dalam diri, belajar mengendalikan diri adalah kunci untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. Dengan persatuan dan kesatuan, niscaya kita akan mampu bangkit dan berdiri tegak kembali dari situasi apapun. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan berguna bagi kita semua, dan kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.